Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah kewarganegaraan ingin melakukan wawancara terhadap takmir masjid UNS, di mana nanti akan didampingi oleh Mas Amin sebagai takmir masjid. Dan sebelum itu kami akan melakukan perkenalan kelompok terlebih dahulu. Sebelumnya, nama saya Imam Aristianto dengan NIM I0724046. Saya Ibrahimovic Yusuf Seva Pratama dengan I0724045. Dan saya Fratamat Yasin dengan NIM I0724062. Jadi untuk wawancara kali ini kami akan melihat bagaimana peran Masjid UNS terhadap masyarakat luar dan mahasiswa tentunya, dan kami juga nanti akan bertanya-tanya mengenai apa aja yang ada di masjid ini. Nah, sebelum itu kami dan teman-teman ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat apa aja yang ada di masjid ini. Jadi di samping saya ini udah ada Mas Amin sebagai takmir masjid sekaligus pengurus Masjid UNS Nurul Huda, di mana nanti di awal video ini saya akan menjelaskan ada tempat penitipan barang, bahkan ada parkiran. Ya, nanti akan lebih jelasnya dan detailnya bisa dijelaskan oleh Mas Amin. Lanjut Mas Amin. Oke, buat perjalanan awal ya, kita muter-muter di Masjid Nurul Huda. Mungkin kita bisa lihat di depan kita ada parkiran Masjid Nurul Huda. Tapi kalau parkiran sendiri sebenarnya ada 3 tempat. Yang parkiran dekat gerbang belakang, terus ada yang gerbang samping, sama yang dekat FO tadi, yang dekat front office administrasi tadi. Oke, teman-teman semuanya, ini kita udah sampai di tempat penitipan barang Masjid UNS, dan sekarang ini masih jam kerja, jadi ada bapak-bapak yang melakukan penjagaan. Jadi bisa dijelaskan Mas Amir? Ya, mungkin dari tempat parkir terus ke tempat wudhu dan tempat penitipan barang. Jadi di Masjid Nurul Huda UNS juga ada penitipan barang. Jadi buat jamaah atau teman-teman yang berkunjung ke Masjid Nurul Huda bisa, misal ada barang penting yang ingin dititipkan atau barang yang ingin ditaruh dulu nggak mau dibawa buat sholat, bisa dititipkan di penitipan barang. Secara gratis ya Mas? Secara gratis. Lanjut Mas. Dan selanjutnya kita bisa lanjut ke tempat wudhu. Jadi tempat wudhu utama dari Masjid Nurul Huda UNS ada berarti di setelah parkiran tadi. Cuman untuk tempat wudhu sendiri, kalau buat wudhu aja itu sebenarnya ada di tiap tempat pintu masuk. Tapi untuk tempat wudhu yang ada kamar mandinya bisa di dekatnya parkiran yang awal tadi. Seperti itu. Oke nih Mas Amin, ini kan kita udah masuk ke ruangan utama. Bisa dijelasin ini ada apa aja biasanya digunakan untuk kegiatan? Mungkin dari tempat ini ya. Jadi ini aula utama masjid. Jadi ada 2 lantai. Jadi lantai 1 sama lantai 2. Jadi lantai 2 ini buat jamaah putra sama kalau ada kajian nanti biasanya ada pembatas. Pembatas itu nanti putra sini, putri sini. Kalau lantai 2 ini biasanya buat fokus ke jamaah putri sih. Jadi tempat jamaah putri, terus tempat istirahat jamaah putri juga. Terus mungkin yang itu depan itu ada mihrab, jadi tempat imam buat mimpin sholat, sama ada khotibnya. Nanti di sisi kirinya ada ruang son, terus sisi kanannya ada gudang. Oke, terima kasih Mas Amin. Nah, berarti nanti kan kita mau masuk juga nih, mau melihat di ruangan administrasi. Nah, itu ada ruangan-ruangan lagi ya? Ada. Oke, nanti mungkin kita lanjut ke sana dan mungkin nanti kita tanya-tanya lebih lanjut di ruangan tersebut. Oke Mas Amin, ini sekarang berarti kita udah sampai di tempat administrasi. Nah, ini sekarang kita langsung masuk atau sudah Amin? Langsung masuk aja. Oke, saya ambil dijelaskan Mas Amin, ini ada apa aja di sini? Jadi dari ruang utama tadi ya, dari tempat utama buat ibadah, sholat dan sebagainya. Sekarang di dalam ini, di bagian sini ada perpustakaan Masjid Nurul Huda. Jadi buat jamaah-jamaah yang mampir ke Masjid Nurul Huda nanti sekiranya bisa buat mampir ke perpustakaan buat lihat-lihat buku atau baca-baca atau ngerjain tugas atau ngapain aja lah, terserah. Terus mungkin di bagian sini ada unit pengumpul zakat. Jadi semacam badan zakatnya yang ada di UNS. Jadi nanti front office-nya ada di Masjid Nurul Huda. Berarti ini jadi ini selain digunakan untuk administrasi masjid dan berbagai kepengurusan berkas, tempat ini juga sebagai tempat pengumpulan zakat yang nanti akan disalurkan ke yang berhak menerima. Jadi untuk ruang administrasi sendiri nanti itu jadi di bagian sini nanti lebih ke administrasi, kan kalau lebih ke buat tempat ibadah. Nanti buat administrasi, terus kayak ruang-ruangan yang biasa dipakai buat kegiatan di masjid juga ada di sini. Jadi nanti kantor takmir ada di lantai 2. Tapi pernah nggak sih takmir-takmir di sini itu kayak saling bertemu atau berkumpul mau ngobrol dengan pengurus dari tempat ibadah lain yang ada di UNS? Mungkin kalau dari saya sendiri kan masih takmir muda ya. Jadi dari kalau biasanya yang langsung berkoordinasi dengan
dari tempat ibadah lain itu nanti langsung dari takmir dari dosen. Jadi ada takmir yang senior gitu dari pihak dosen yang biasanya langsung berkoordinasi dengan tempat ibadah lain. Tapi tetap ada ya. Tempat ada. Oke nih. Terima kasih Mas Amin. Kita lanjut ke lantai 2 berarti ya. Nanti sekarang kita berikan beberapa pertanyaan biar teman-teman nanti bisa ada pandangan mengenai masjid yang ada di UNS. Siap. Lanjut Mas. Ya, untuk wawancara pertama ini kita mendatangi Masjid Nurul Huda, Masjid Kampus UNS. Di sini sudah bersama kami salah satu takmir dari Masjid Nurul Huda UNS. Bisa perkenalan dulu Mas. Ya, perkenalkan saya Amin Abdurrahman selaku takmir muda Masjid Nurul Huda UNS. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan seputar masjid ini. Yang pertama, Mas Amin bisa diceritakan coba gimana sejarah berdirinya tempat ibadah ini? Kalau dari Masjid UNS sendiri, Masjid UNS udah berdiri sejak tahun 1980. Jadi didirikan langsung diresmikan oleh Prof. Muhammad Nuh beserta jajaran rektorat dan juga Sivitas Akademia UNS yang lainnya. Itu mungkin. Berarti buat pendiriannya ini juga melibatkan sivitas-sivitas akademik kampus juga. Bener, jadi mulai dosen-dosen sampai mahasiswa. Terus kondisi tempat ibadah sampai hari ini gimana? Masih rame kah? Terus masih kegiatan-kegiatannya masih berjalan apa enggak di sini? Kalau kondisi tempat ibadah, mulai dari kondisi fisiknya itu tempat ibadah melakukan renovasi sebanyak 2 kali dari awal pendirian. Terus untuk kegiatan sendiri, alhamdulillah karena tempat ibadah yang sudah mumpuni, akhirnya dapat terselenggara beberapa kegiatan yang bermanfaat dan ramai dikunjungi sama mahasiswa. Ada ini nggak? Kira-kira ada UKM apa aja yang menggunakan masjid ini buat kegiatan-kegiatan di sini? Kalau secara biasanya ya, kalau dari UKM kampus sendiri itu ada 3 organisasi yang sering banget pakai Masjid UNS ini, yaitu dari Ilmu Quran, terus ada JN UKMI, ada juga Seni Religi UNS. Oh ya, itu buat yang pertanyaan yang pertama. Jadi buat seputar sejarah itu tadi sudah dijelaskan sama Mas Amin. Sekarang ini kita mau nanyain pertanyaan terkait parkir. Coba Mas Ivan. Jadi di sini kan kita banyak mahasiswa yang merantau. Terus untuk kayak hari besar itu ada yang nggak pulang. Nah, itu kalau hari kayak Idul Fitri, Idul Adha itu apakah memakai lahan parkir di sini terus memakan lahan parkir di tempat ibadah yang sebelah-sebelah? Di sini kan ada beberapa tempat ibadah yang lain juga. Itu acaranya seperti apa itu tempat parkirnya? Kalau untuk tempat parkir dan penggunaan jalan di tempat ibadah ini, di tempat ibadah sendiri terus, jadi nanti dari teman-teman dari agama lain itu kayak koordinasi, semisal karena kan acara besar dari agama lain juga waktunya beda-beda. Nanti jadi otomatis nggak mungkin bareng gitu, nggak mungkin penggunaan jalannya bareng. Nah, untuk misal kayak acara Idul Fitri, biasanya untuk hari besar Islam sendiri itu makanya direktorat. Jadi nanti penggunaan akses jalannya udah dibantu sama tim Sapam. Jadi penggunaan jalan. Terus untuk hari besar agama lain juga pernah nggak kita ikut membantu dari masjid sini? Kalau dari membantu mungkin kayak menghargai ya. Jadi semisal di gereja UNS itu sedang menyelenggarakan Natal gitu. Ya mungkin kalau dari kita membantu ikut andil dalam kalau semisal jalannya gitu. Kalau misal jalannya ternyata lagi rame, kita mungkin bantu buat biar mengkondisikan lah, biar jalannya itu biar bisa parkir di tempat yang benar gitu aja. Oh iya, cukup. Nah, terakhir nih, kira-kira ada pesan nggak yang ingin disampaikan dari takmir UNS buat masyarakat mengenai pentingnya toleransi dan saling membantu antar tempat ibadah? Mungkin terkait pentingnya toleransi ya di tempat ibadah, mungkin nggak bisa dipungkiri juga kalau kita itu apalagi di lingkungan kampus yang universal ya, terus heterogen juga bermacam-macam, mungkin ya akhirnya kita bisa lebih tahu gimana sih kepercayaan agama lain, gimana sih kepercayaan orang lain itu. Akhirnya dari situ kita bisa, dari pengetahuan tersebut kita akhirnya bisa menghargai dan kayak kita lebih memberi ruang buat orang lain untuk berekspresi gitu. Jadi kayak memberi ruang buat orang lain dalam kepercayaan yang spesifik. Jadi di sini tuh dari berdiri sampai sekarang pernah ada kejadian yang unik atau mudah terkenal atau gimana gitu nggak? Kalau dulu itu jadi sempat dibilang gitu ya sama yang dulu-dulu itu, kalau karena masjid ini dibangun sebelum 1980, jadi waktu 98 kejadian 98 waktu pecah di Solo kan, di Solo juga rame-ramenya. Jadi Masjid Nurul Huda ini juga jadi salah satu tempat buat berkumpulnya mahasiswa, buat konsolidasi atau buat kumpul-kumpul mahasiswa waktu tragedi 98. Berarti ini juga cukup ada sejarahnya ya? Cukup ada sejarahnya. Sedikit wawancara kami bersama takmir Masjid Nurul Huda, Mas Amin Abdurrahman ya. Terima kasih Mas Amin. Iya, sama-sama. Halo, perkenalkan nama saya Noval Atala Putra dengan NIM 024053 dan
Dan saya Muhammad Fadil Widan dengan NIM I07245050. Kami dari Teknik Elektro ingin mewawancari seseorang. Izin bertanya Pak, dengan nama siapa? Nama Ridwan Yuda. Ini Pak, saya ingin bertanya. Kalau Ya. misalnya kan ini Lebaran kondisinya pasti ramai ya Pak, yang mau pada sholat, gitu ya Pak. Itu bagaimana ya Pak untuk mengkondisikan pada jamaah yang mau sholat itu? Kalau biasanya itu ada yang jaga di bundaran LPPM, SPNB itu. Hmm. Nanti kalau parkirnya biasanya di area situ. Kalau masalah parkir. Kalau misalnya ada yang ini Pak, misalnya mau lewat gitu Pak, dikondisikan dari jalur mana gitu Pak? Kalau mau lewat biasanya suruh, kalau lebaran nak gerbang belakang tutup Mas. Oh, Jadi suruh muter balik. oh muter balik. Ya, Terus kalau misalnya ada ini Pak, ada orang ustadz yang terkenal banget ya Pak. Ya. Nah itu bagaimana ya Pak mengkondisikannya ke tempatnya gitu Pak? tempatnya biasanya mobil itu langsung ke rektorat Mas. Ke rektorat. Ya, nanti ada yang ngawal apa yang diatur yang sana. Oh baik. Ya. Kalau ini Pak, misalnya kan ini pada sholatnya kemarin Pak, itu Ya. biasanya ngejaganya kan pasti ya takut ada yang kehilangan barang Oh, iya. atau bagaimana itu nanti gimana ya Pak? Kalau jaga itu giliran Mas. Oh giliran. Ya, satu. Oh satu-satu. Ya, kadang dua. Di tempat yang berbeda ya Pak? Ya. Ah. Kan ya di LPPM itu biasanya kalau Semar sini. Oh baik. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas, nama lengkap sama jabatannya di sini sebagai apa? Jadi nama lengkap saya Erlangga Ferdiansyah. Saya di sini ditempatkan di Semar 2 sebagai anggota seperti itu, peserta. Jadi saya ada pertanyaan, kalau misal di UNS ini tempat parkirnya udah penuh gitu, tapi masih ada orang yang mau sholat id di sini tuh bagaimana cara menangani? Oh, biasanya kalau udah penuh, tapi nanti ada di bagian pinggir jalan yang sebelah bawah kiri di garis kuning itu ditaruh di situ di sepanjang jalan. Kalau misal bukan tempat parkir yang penuh tapi malah orang-orang yang mau sholat itu udah penuh gitu kapasitasnya, sedangkan orang-orang yang mau sholat di sini tuh masih banyak, apa ada solusi nggak Mas? Kalau Mas udah penuh tempatnya nggak? Tapi masih ada yang mau sholat di sini. Kalau kayak gitu biasanya ada yang kan sholat itu tuh ada yang hari 1 sama 2 biasanya buat Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah kan. Biasanya ada yang hari pertama sama hari kedua. Kalau sudah dua-duanya penuh biasanya dilempar depan gitu baca. Mungkin gitu aja sih Mas. Oke. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama Mas. Ya alhamdulillah ini kita sekarang sudah bersama narasumber ketiga kita untuk tugas wawancara hari ini. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu Mas namanya siapa sama asal prodinya dan tahun angkatan berapa? Perkenalkan, nama saya Faris Syarul Muhammad, boleh dipanggil Faris. Saya dari Prodi Informatika angkatan 2024. Ya di sini aku mau nanya-nanya dikit nih Mas terkait kegiatan Mas sehari-hari dan mungkin yang ada hubungannya sama kegiatan keagamaan di masjid ya. Jadi untuk selama di 2 tahun ini Masnya termasuk yang sering gak sih ke masjid itu, terutama yang masjid-masjid yang ada di kampus? Kalau masjid yang ada di kampus ketika aku lagi ada mata kuliah, termasuk sering sih. Berarti kayak sholat duhur, sholat asar gitu misalnya lagi ada matkul gitu, Iya. sholat di masjid kampus ya? Iya, bahkan sampai mungkin sholat maghrib juga. Sholat maghrib masjid juga? kampus, ya. Sering ya hitungannya berarti ya? Ya hitungnya sering, terutama di masjid di dekat fakultas saya karena fakultas saya Fatisda itu kan gedungnya di FMIPA. Jadi saya ke masjidnya di Masjid FMIPA. Kalau enggak pas lagi longgar, saya ke Masjid NH. Oh, berarti juga beberapa kali ke NH juga ya? Iya. Maksudnya kalau boleh tahu ke NH kira-kira berapa kali dalam sepekan? Dalam sepekan mungkin aku bisa 3 kali mungkin. 3 kali. Oh ya Mas juga ini ya ikut UKM ilmu Quran ya? Iya, ilmu Quran itu ada. Jadi sering ke NH berarti? Kantor sekretnya di NH juga, jadi sekalian buat sholat. Selama ini waktu di NH ini nggak sih Mas, ada kayak kendala gitu nggak, misalnya terutama dalam parkirannya gitu? Kalau sebenarnya yang saya alami ya, kalau parkiran itu saya parkir di UPZ, tahu nggak UPZ? Oh di UPZ. Saya parkir di UPZ. Tapi kalau untuk konteksnya untuk ranah yang umum, biasanya orang-orang kan parkirnya di yang dekat gerbang belakang itu ya. Nah itu sebenarnya parkiran situ tuh agak susah sebenarnya. Oh, agak susah ya? Apalagi kalau yang kadang yang bagian sana ditutup gitu loh. Oh, kan itu jadi sempit dan ramai gitu ya? Dan ramai pas ramai banget itu jadi susah parkiran. Jadi mending cari alternatif parkiran lain gitu ya? Aku biasanya di UPZ sih. Oh, jadi di UPZ. Jadi enak di situ. Kalau Masnya pernah ikut nggak kayak kajian-kajian yang ada di Nurul Huda gitu? Pernah. Cuman kalau akhir-akhir ini lagi enggak. Oh ya. Aku pernah ya dulu waktu Ramadan dulu kan ada kajian buka bersama itu. Nah itu ikut itu dulu. Ya. Aku mau nanya juga nih, kan tadi kan Masnya bilang kalau misalnya parkir di Masjid Nurul Huda kan ada sedikit kendala kan, terutama karena jalannya sempit, kadang ditutup sama kadang ramai. Iya. Nah kalau misal waktu ada kegiatan kayak gitu gimana kondisinya? Apakah lebih ramai atau gimana? Waktu ada kegiatan kajian, iya jelas lebih ramai Mas. Jelas lebih ramai berarti. Jelas lebih ramai, tapi
kadang parkirannya yang bagian sana dibuka, jadi ya sebenarnya masih bisa kalau buat Masih bisa. parkiran, cuman ya itu lah kayak amburadul gitu loh, Oh, amburadul. kayak Hmm. sempit-sempitan loh. Di masjid FMIPA ya sama ya Mas, parkirannya itu kecil banget. Aku sampai parkir di UPT TIK gitu, sampai bawah sampai Ya berarti memang ada ini ya kendala ya berarti ya di parkiran masjid. baik masjid FMIPA maupun masjid NH sama-sama. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mas. Kan beberapa kali kan di kampus tuh juga ada kegiatan-kegiatan hari besar Islam yang diadakan kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha di rektorat tuh diadakan. Masnya sendiri pernah nggak kayak ngelakuin sholat Id di masjid di kampus? Oh kalau Idul Fitri saya di rumah Mas, soalnya kan itu welcome. Tapi kalau Idul Adha itu kemarin di sini sih. Oh pernah berarti sekali ya? Iya sekali. Itu gimana Mas kondisi parkirannya? Apakah kesusahan waktu nyari parkiran untuk sholat gitu? Itu saya sampai nggak bisa parkir di dalam Mas itu Mas, karena mungkin saya agak terlambat ya. Jadi saya parkir di luar di kos teman saya itu kebetulan di deket sama Gerdep gitu kan. Terus ya udah saya parkir di kos teman saya, nitip motor di situ, terus saya jalan. Oh, berarti ke dari rektorat. Gerdep ke rektoratnya jalan ya? Oh, sampai gitu Mas. Ya itu mungkin itu aja sih Mas buat pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami tanyakan. Ya. Kami makasih banyak udah menyempatkan buat bisa diwawancara. Iya. Sama mungkin mohon maaf mungkin tadi dalam penyampaian mungkin tadi kami ada sedikit kurang atau miss. Ya. Terima kasih Mas. Demikian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.